Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Akbar dengan NIM 14123300098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi laporan saya yaitu model pengukuran produktivitas dengan pendekatan prospek pada PT Samudra Nusantara. Baik, untuk latar belakangnya yaitu PT Samudra Nusantara merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengelolaan hasil perikanan dengan produk utama berupa ikan patin, segar, filet ikan patin beku, dan berbagai produk olahan ikan patin. Perusahaan berkomitmen menghasilkan produk kualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan melalui penerapan proses produksi yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Samudra Nusantara menerapkan sistem produksi yang terintegrasi dimulai dari penerimaan bahan baku, proses sortasi, pencucian, pemotongan, fileting, pengemasan, penyimpanan dingin, hingga pendistribusian kepada pelanggan. Baik ini untuk data keuangannya yaitu bisa dilihat untuk bulan Januari sampai bulan Januari selanjutnya 13. Baik, ini lanjutannya tenaga kerjanya untuk laba kotor dan gaji total, dan ini untuk modal, pendapatan bersih, dan modalnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumus perhitungan model prospek. Rumus rasio produktivitas yaitu ini. Untuk produksi, rasio produktivitas produksi yaitu pendapatan bersih bagi HPP. Yang nomor dua itu organisasi, rasio produktivitas organisasi sama dengan nilai tambah per dibagi biaya umum. Untuk penjualan yaitu laba kotor dibagi biaya penjualan. Untuk produk, laba kotor bagi biaya langsung. Tenaga kerja yaitu laba kotor bagi gaji total. Untuk modal, pendapatan bersih bagi modal. Untuk rumus indeks produktivitas yaitu rasio produktivitas saat ini per rasio produktivitas dasar dikali 100%. Baik ini untuk hasilnya yaitu rasio produktivitas produksi, ini untuk pendapatan bersih HPP, dan rasio produktivitas produksinya. Ya ini untuk ini kurvanya. Baik, yaitu rasio produktivitas yang tertinggi yaitu 1,85, yang terendah 1,63, dan yang nilai tengahnya yaitu 1,70. Untuk indeks produktivitasnya yaitu IP produksinya ini. Baik, ini untuk kurvanya, dan indeks produktivitas tertinggi yaitu 114%, yang terendah itu 100%, dan nilai tengahnya yaitu 104%. Baik, untuk selanjutnya yaitu rasio produktivitas organisasi. Untuk nilai tambahnya yaitu bisa dilihat sendiri untuk biaya umum dan rasio produktivitas organisasi. Ini untuk kurvanya, dan berdasarkan grafiknya yaitu nilai tertingginya yaitu 2,96, dan nilai terendahnya 2,80, dan nilai tengah-tengah yaitu 2,88. Dan selanjutnya yaitu indeks produktivitas organisasi. Baik, untuk indeks produktivitas organisasi yaitu ini untuk tabelnya, dan ini untuk kurvanya, dan berdasarkan grafik indeks produktivitas organisasinya yaitu yang tertinggi 106%, yang terendah 100%, yang nilai tengahnya yaitu 103%. Untuk rasio produktivitas penjualan yaitu ada laba kotor, biaya penjualan, dan rasio produktivitas penjualan. Ini bisa dilihat sendiri, dan ini kurvanya. Baik, selanjutnya berdasarkan grafik rasio produktivitas penjualan, ini yang tertinggi yaitu 7,30, yang terendah 6,56, yang nilai tengahnya 6,99. Baik, untuk selanjutnya indeks produktivitas penjualan. Untuk indeks produktivitas penjualan yaitu rasio produktivitas dan indeks produktivitas bisa dilihat sendiri, dan ini untuk kurvanya yaitu berdasarkan grafik indeks produktivitas penjualan, yang tertinggi yaitu 111%, yang terendah 99%, dan yang nilai tengahnya yaitu 115%. Baik, untuk rasio produktivitas produk yaitu
adalah kotor, biaya langsung, rasio produktivitas bisa dilihat sendiri untuk angka-angkanya. Sedangkan ini untuk kurvanya. Baik, berdasarkan grafik rasio produktivitas yang tertinggi yaitu 0,63, yang terendah 0,52, dan untuk yang nilai tengahnya 0,57. Baik, untuk selanjutnya indeks produktivitas produk. Ini untuk indeksnya yaitu ada rasio produktivitas produk dan indeks produk, bisa dilihat sendiri dalam tabel, dan ini untuk kurvanya, dan berdasarkan grafik indeks produktivitas produk yaitu 118 untuk nilai tertinggi, 99% untuk nilai terendah, dan nilai tengahnya yaitu 110%. Baik, untuk rasio produktivitas tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja ini adalah faktor gaji total dan rasio produktivitas tenaga kerjanya. Ya, bisa dilihat dari tabelnya sendiri, dan ini untuk kurvanya bisa dilihat, dan berdasarkan grafik rasio produktivitasnya yaitu yang tertinggi yaitu 0,03, yang terendah 0,01, dan nilai tengahnya 0,02. Baik, untuk selanjutnya indeks produktivitas tenaga kerja. Baik, untuk selanjutnya ini yang rasio produktivitas dan indeks produktivitasnya bisa dilihat dalam tabel ya. Ini untuk kurvanya. Baik, sedangkan ini indeks produktivitas tenaga kerjanya yang tertinggi yaitu 106%, dan yang terendah 48%, dan nilai tengahnya yaitu 80%. Baik, untuk rasio produktivitas modal. Untuk produktivitas modal yaitu pendapatan bersih atau modal atau rasio produktivitas modal. Untuk dalam tabel ini bisa dilihat sendiri, sedangkan ini sebelah kanannya yaitu kurvanya. Untuk berdasarkan grafiknya, modal produktivitas modal yang tertinggi yaitu 101,939, dan yang terendah 1,27, dan nilai tengahnya yaitu 1,35. Baik, untuk indeks produktivitas modal. Untuk indeks produktivitas modalnya yaitu bisa dilihat sendiri dalam tabelnya, untuk angka-angkanya, dan sebelah kanannya yaitu kurvanya. Berdasarkan grafik indeks produktivitas modal, yang tertinggi yaitu 109, yang terendah 99, dan nilai tengahnya yaitu 105%. Baik, untuk rasio produktivitas seluruh aspeknya di bulan Januari sampai Januari, sampai 13 bulan, yaitu untuk ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal bisa dilihat sendiri untuk angkanya. Dan untuk totalnya produksi yaitu 21,67, yang totalnya organisasi 37,58, dan penjualan yaitu 90,49, dan untuk total produk yaitu 7,48, tenaga kerjanya yaitu totalnya 0,34, modalnya yaitu 17,35. Untuk rata-ratanya produksi yaitu 1,67, untuk rata-rata organisasi 2,89, untuk rata-rata penjualan 6,96, untuk rata-rata produk 0,58, untuk rata-rata tenaga kerja 0,03, sedangkan untuk rata-rata nilai modal 1,33. Ini bisa dilihat sendiri untuk sebelah kanannya untuk kurvanya berdasarkan grafik rata-rata rasio produktivitas, yaitu ini paling besar tuh 6,96. Sedangkan yang paling rendah itu 0,03 saat dilihat dari grafiknya, dan yang nilai tengahnya yaitu 1,67. Baik, untuk indeks produktivitas seluruh aspeknya bisa dilihat sendiri untuk produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk total dan rata-ratanya produksi yaitu totalnya 1,13,28, untuk rata-ratanya 1,02. Baik, untuk organisasi totalnya yaitu 13,44, yang rata-ratanya 1,03. Untuk penjualan totalnya 13,69, untuk rata-ratanya 1,05. Untuk produk 1,14,17, untuk rata-ratanya 1,09. Sedangkan tenaga kerja untuk totalnya 11,29, dan rata-ratanya 0,87. Dan serta modal untuk totalnya 13,56, rata-ratanya 1,04. Ini bisa dilihat dari sendiri dari grafik ini kurvanya, yaitu nilai yang paling besar yaitu 109, nilai yang paling rendah yaitu 0,87, sedangkan nilai di tengah-tengah yaitu 1,02. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil pengukuran produktivitas menggunakan metode prospek production organization
Sales Product Labor and Capital. Pada PT Samudra Nusantara dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas perusahaan selama periode pengamatan mengalami fluktuasi pada setiap aspek. Secara umum, aspek penjualan, aspek produk, dan modal menunjukkan kinerja produktivitas yang baik untuk menghasilkan output yang relatif tinggi dibandingkan dengan input yang digunakan. Sementara aspek produksi, organisasi, dan tenaga kerja masih memerlukan peningkatan agar efisiensi penggunaan daya perusahaan dalam dapat lebih optimal. Dan hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tidak dapat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan perusahaan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan yang bisa menggantungkan biaya produksi, biaya operasional, biaya tenaga kerja, serta memanfaatkan modal secara relatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pengendalian biaya, optimal, optimalisasi proses produksi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, memanfaatkan akses yang lebih efisien, serta penguatan sistem manajemen organisasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.